Sifat-sifat gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu dan merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Bunyi memerlukan medium agar dapat merambat dan bisa terdengar. Bunyi-bunyi yang bisa kita dengar sebenarnya memiliki sifat-sifat atau karakteristik tertentu hingga bisa berpindah dan merambat ke media tertentu. Berikut ini penjelasan tentang sifat-sifat bunyi yang perlu kita ketahui agar dapat mengenalnya dengan baik. 1. Pemantulan. Pemantulan adalah keadaan di mana gelombang bunyi yang datang mengenai permukaan suatu medium yang keras dan kembali ke medium asalnya dengan sudut yang sama. Contohnya, bunyi yang dihasilkan di ruang tertutup ketika kita berteriak di sekitar tebing. Contoh pada gambar di samping, ketika kita berteriak di sekitar tebing, maka bunyi yang keluar akan dipantulkan karena mengenai sebuah benda yang keras sehingga terbentuklah dua gema. Penjelasan contoh pemantulan. Bunyi dalam ruangan tertutup terdengar lebih keras karena dinding ruangan terlalu dekat dengan sumber bunyi. Alhasil, bunyi pantul tidak memiliki waktu yang cukup untuk merambat dan menyebabkan bunyi datang dan bunyi pantul terdengar bersamaan. Berbeda dengan gema atau suara pantulan yang terjadi jika kita berteriak di sekitar tebing. Jarak antara tebing dan sumber bunyi cukup jauh sehingga bunyi pantul memerlukan waktu yang cukup lama untuk merambat sampai pendengaran. Akibatnya bunyi pantul akan terdengar setelah bunyi asli. 2. Pembiasan. Pembiasan refraksi adalah jika gelombang bunyi merambat dan memasuki medium yang berbeda, maka gelombang bunyi tersebut akan dibelokkan. Refraksi terjadi jika gelombang bunyi dari suatu medium memasuki medium lain dengan sudut tertentu. Contohnya, bunyi petir yang terdengar lebih keras saat malam hari. Penjelasan contoh pembiasan refraksi. Suara petir pada malam hari terdengar lebih keras dibandingkan pada siang hari karena pada malam hari lapisan udara bagian bawah lebih rapat daripada bagian atas sehingga suara petir dari lapisan udara akan dibiaskan mendekati permukaan tanah di bawahnya. 3. Pelenturan. Difraksi adalah peristiwa pelenturan gelombang ketika melewati celah yang ukurannya seorde atau setara dengan panjang gelombangnya. Contohnya yaitu ketika seorang dapat mendengar suara dari ruangan di sebelahnya. 4. Penggabungan. Interferensi adalah perpaduan dua gelombang berbeda dengan saling berinteraksi pada medium yang sama. Interferensi terbagi menjadi dua macam, yaitu interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Interferensi konstruktif adalah keadaan saat dua gelombang yang berinterferensi sefase sehingga saling memperkuat. Sebaliknya, interferensi destruktif terjadi ketika kedua gelombang yang berinterferensi berbeda fase 180 derajat sehingga saling melemahkan. Pada gambar di samping ini ya teman-teman, di sini ada sebuah penjana audio dan di sini ada dua buah speaker untuk pembesar suara. Ketika dua suara ini dibunyikan sekaligus maka akan menghasilkan kuat perlahan dan kuat lagi, perlahan, lemah dan kuat lagi. Di sini akan terjadi bunyi yang selang-seling antara kuat dan lemah. Contoh interferensi bunyi yaitu saat dua orang menjerit pada tebing, saat kita bernyanyi melalui speaker dan bunyi yang dihasilkan oleh dua loudspeaker yang berasal dari satu amplifier. 5. Pelayangan. Pelayangan bunyi adalah dua bunyi keras atau dua bunyi lemah yang terjadi secara berurutan. Jika kedua gelombang bunyi merambat bersamaan, bunyi paling kuat akan dihasilkan saat fase keduanya sama. Jika kedua getaran berlawanan fase, maka akan menghasilkan bunyi yang paling lemah. 5. Pelayangan.
Layang bunyi merupakan fenomena di mana interferensi yang terjadi antara dua gelombang yang memiliki amplitudo yang sama namun frekuensinya sedikit berbeda. Sederhananya, pelayangan adalah selisih antara dua frekuensi gelombang yang interferensinya F(L) sama dengan F2 dikurang F1. Di sini ada dua gelombang yang saling terinterferensi sehingga menghasilkan F1 dan F2. Contoh pelayangan yaitu saat ketika menaiki sepeda motor di jalan raya melalui berpapasan dengan mobil ambulan yang membunyikan sirine, maka bunyi sirine akan terdengar semakin keras saat kita saling mendekat dan saat saling menjauh, bunyi sirine pun akan semakin mengecil. Hal ini dipengaruhi oleh efek Doppler. 6. Efek Doppler. Efek Doppler adalah perubahan suatu frekuensi pada panjang gelombang dari suatu gelombang terhadap seseorang penerima yang sedang bergerak relatif terhadap sumber gelombang tersebut. Sifat yang satu ini menjelaskan suatu ada sumber bunyi yang menjauh akan mendekati pendengar, maka frekuensi yang terdengar oleh si pendengar akan naik turun. Perubahan frekuensi. Seseorang yang sangat diam terdengar suara dari sumber suara yang juga diam. Suara yang kita dengar akan memiliki frekuensi yang sama dengan sumber suara tersebut. Namun, dalam efek Doppler, sumber suara adalah suatu yang bergerak. Semakin dekat benda tersebut, frekuensi suara semakin besar. Begitu pun sebaliknya.